Hai, balik lagi di Mau Cerita. Kita langsung aja ya. Ingat, ini penuh dengan spoiler. Kali ini di Mau Cerita akan membahas alur film yang berkaitan dengan bencana. Film ini berjudul Geostorm. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Dan Devlin. Di film ini juga dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris Hollywood seperti Gerard Butler sebagai Jake, Abby Corney sebagai Sarah, Jim Stargher sebagai Max, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan Jack yang membuat sebuah satelit yang mampu menanggulangi cuaca ekstrim dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, alat tersebut mengalami gangguan dan malah membuat bencana alam yang lebih ekstrim. Jack dan adiknya Max berusaha memperbaiki alat tersebut, akan tetapi mereka juga harus menghadapi masalah lain, yaitu adanya musuh dalam selimut yang bisa membahayakan seluruh bumi. Jadi, kita mulai aja nih ceritanya. Scene diawali dengan rekapan kejadian bencana alam yang terlihat dari tahun ke tahun semakin ekstrim dan menciptakan kerusakan di berbagai negara. Hingga akhirnya perwakilan 17 negara bersatu untuk membuat satelit yang bisa mengendalikan peningkatan cuaca di seluruh dunia. Dan satelit itu dirancang oleh Jack Lawson. Lalu di scene selanjutnya terlihat Jake Lawson memasuki ruang sidang Senat dan di sana mereka membeberkan beberapa pelanggaran yang dilakukannya. Jake sering tidak mengikuti prosedur, sehingga menurut mereka, Jake mempermainkan kewenangannya. Akibat hal tersebut, senator memutuskan untuk mengganti semua staf pendukung dengan yang baru, sehingga Jake harus memulangkan anak buahnya. Jake tidak setuju dan menurutnya stafnya tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka mempunyai kinerja yang sangat baik. Akan tetapi, hal tersebut tidak didengar oleh senator. Selesai persidangan, Jake menemui adiknya, Max. Max terlihat kecewa dengan tingkah laku Jake di persidangan. Dan di sana, Jake dipecat oleh adiknya. 3 tahun setelah kejadian itu, pasukan PBB menemukan satu desa di Afghanistan yang ditutupi oleh salju. Bahkan terlihat para penduduk yang menjadi beku di sana. Hal itu pun diketahui oleh para petinggi di Gedung Putih, dan mereka merasa bahwa ini diakibatkan oleh Dutch Boy. Dutch Boy merupakan nama dari satelit yang dirancang oleh Jack Lawson. Max pun meminta untuk para peneliti dari berbagai stasiun yang tersebar segera membahas kerusakan Dutch Boy. Dan Presiden meminta Max untuk mencari satu orang yang akan dikirimkan mewakili negara. Max mendapat masukan dari Menteri Dalam Negeri yaitu Dekom untuk mengajak Jack saja. Tapi Max sempat tidak setuju mengingat sifat Jack yang sulit diatur. Tapi Dekom meyakinkan Max bahwa hanya Jack yang mampu mengendalikan Dutch Boy. Mendengar hal tersebut, akhirnya Jack pun setuju. Setelah lama tidak berjumpa sejak kejadian 3 tahun silam, Max pun menghampiri Jack di tempat tinggalnya yang sederhana. Max langsung memberitahu adanya masalah yang terjadi pada Dutch Boy. Tapi Jack tidak peduli, mengingat dia sudah dipecat yang mengakibatkan dia kehilangan rumah, istri, dan anjingnya. Menurutnya bukan urusannya lagi untuk mengurusi Dutch Boy. Max pun mengingatkan bahwa Dutch Boy merupakan bagian penting dalam hidup Jack setelah anaknya. Max juga mengatakan bahwa ini akan membahayakan semua umat manusia. Mendengar hal tersebut, akhirnya Jack pun menyetujui untuk pergi ke antariksa sana. Di antariksa, terlihat seorang pria sedang mengcopy data dari mesin di salah satu Dutch Boy. Setelah mentransfer, dia menyimpannya di sebuah loker. Lalu setelah menyimpan data tersebut, dia menuju sebuah lorong. Tapi entah kenapa, 2 pintu lorong itu tertutup, yang mengakibatkan dindingnya rusak dan membuat pria tersebut terpental keluar. Sedangkan di Hong Kong terlihat seorang pria yang kepanasan. Bahkan seekor kucing pun merasakan betapa panasnya malam itu. Dan tidak lama, terjadi sebuah ledakan semburan dari bawah bumi dan meluluh lantahkan semua yang ada di atasnya. Anehnya, setelah mengalami suhu yang cukup panas, tiba-tiba suhu kembali dingin dan normal. Hal itu sempat membingungkan semua masyarakat di Hong Kong, termasuk pria ini. Pria tersebut adalah Cheng Long, salah satu rekan Max. Melihat kejadian aneh seperti ini, Cheng memutuskan untuk menelpon Max dan mengatakan bahwa ini bukan sebuah kecelakaan. Cheng bahkan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengakses Dutch Boy karena diblok. Begitupun dengan Max. Cheng mencurigai adanya seseorang di tempat kerja Max yang menyabotase semua. Jika terus dibiarkan, itu akan mengakibatkan bencana di seluruh dunia secara bersamaan, yang disebut sebagai Geostorm.
Setelah menelpon Max, Cheng dikejutkan dengan kedatangan beberapa pria yang langsung memeriksa komputer miliknya. Untungnya, dia sempat bersembunyi di loker. Sesampainya Jack di stasiun antariksa, dia disambut oleh Ute. Dia adalah salah satu ilmuwan dari Jerman, dan dia adalah kepala tim di sana. Jack langsung dipertemukan dengan timnya yang terdiri dari berbagai macam negara dan keahlian. Awalnya, mereka sedikit meragukan kemampuan Jack. Tapi ketika Ute mengatakan bahwa namanya adalah Jack Lawson, mereka langsung terkejut dan meminta maaf atas perilaku mereka. Jack langsung menjelaskan semua rencana yang harus dilakukan untuk segera memperbaiki Dutch Boy. Di ruang pusat kendali, Jack memerintahkan timnya untuk segera men-scan satu persatu satelit yang berjumlah 1270 untuk menemukan titik kerusakannya. Sedangkan Max di bumi mengurus keganjilan Dutch Boy dengan meminta bantuan temannya Dana. Dana sempat menolak karena itu melanggar sebuah aturan. Tapi setelah Max mengatakan bahwa ini berkaitan dengan semua satelit di seluruh dunia, akhirnya dia mau membantu. Setelah di-scan, ternyata terdapat akses yang diblok dengan sengaja. Max memohon pada Dana untuk merahasiakan dari siapapun. Singkat cerita, di stasiun antariksa, Jack mengambil satelit Hong Kong untuk melihat hard drive-nya. Akan tetapi saat akan diturunkan, alat tersebut tidak terkontrol dan menyebabkan hard drive-nya rusak. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa masih ada hard drive yang tersangkut di menara komunikasi akibat ledakan dinding pada saat itu. Menurutnya, semua panel memiliki sesuatu di dalamnya. Akhirnya Jack dan Ute memutuskan untuk mengambilnya karena ada kemungkinan terdapat data di dalamnya. Mereka berhasil membawa drive tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba alat milik Jack tidak terkendali dan menyebabkan dia terpental kemana-mana. Bahkan dia pun kehilangan panel pintunya. Singkat cerita, Jack berhasil menyelamatkan diri, dan ternyata Jack berhasil mendapat drive-nya sebelum melepaskan panel pintunya. Saat anggota tim menghampirinya, Jack malah mengatakan dia kehilangan panel pintu dan tidak mendapatkan apapun. Ute sempat menanyakan kenapa dia tidak jujur kepada anggota lainnya. Ternyata Jack mencurigai adanya pengkhianat di tim itu. Saat memeriksa isi drive, ternyata data login sudah dihapus sebelumnya, sehingga dia tidak terdeteksi siapa yang mengaksesnya terakhir. Singkat cerita, Cheng memutuskan untuk pergi ke DC. Dia ingin mengatakan sesuatu penting mengenai Dutch Boy. Mereka akan bertemu di tempat dulu biasa mereka makan saat kuliah. Max menunggu bersama Sarah, kekasihnya yang sekaligus bekerja sebagai Secret Service Presiden. Ketika Cheng terlihat di seberang jalan, tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya dari belakang. Dan Cheng pun tertabrak mobil dengan kencang. Orang yang mendorong Cheng berhasil kabur dan menaiki mobil yang menabrak Cheng. Malam itu juga, Jack meminta Max untuk berkomunikasi dengannya. Ketika bertemu, Max kesal karena Jack hanya ingin mengucapkan maaf. Padahal sebelumnya dia mengalami hal berat untuk bisa sampai ke ruang komunikasi ini. Saat Max akan meninggalkan ruangan, Jack mengatakan bahwa saudara tidak akan saling meninggalkan satu sama lain. Setelah itu Jack menceritakan kehidupan masa lalunya dengan ayahnya, bagaimana mereka sangat senang ketika diajak memancing dengan ayahnya. Mendengar cerita Jack, Max segera menemui Dana dan meminta untuk memecahkan kode dari video Jack. Hal itu dilakukan karena menurut Max, mereka tidak pernah pergi memancing dengan ayahnya. Di video tersebut, Jack mengucapkan kata ponsel, yang Max tebak itu adalah kode agar menyeting video tersebut, mengikuti data enskripsi dari nomor telepon Jack. Saat diubah oleh Dana, video tersebut mengatakan bahwa pemerintah melakukan sabotase dan jangan percaya siapapun. Melihat video dari Jack, Max pun jadi ingin mengakses Project Zeus. Akan tetapi, data tersebut terkunci dan sulit diakses oleh Dana. Menurutnya hanya Sarah yang mungkin bisa membantunya. Max meminta Sarah untuk masuk ke server Gedung Putih dan mengambil berkas proyek itu. Sarah sempat menolak, tapi dengan bujukan Max, akhirnya dia menyetujuinya. Singkat cerita, Jack dan Ute melihat kembali tayangan ketika Mahmud mengambil sesuatu saat pemeriksaan satelit Afghanistan, dan di CCTV terlihat dia menyimpannya di ruang loker. Sesampainya di ruang loker, mereka menemukan setumpuk dokumen dan ada sebuah alat di sela-selanya. Itu berisikan virus yang bukan berasal dari komputer satelit. Virus itu sengaja ditanam. Mahmud menemukan virus itu dan dia dibunuh sebelum memberitahu siapapun. Di sisi lain, Max, Dana, dan Sarah sudah masuk ke dalam Project Zeus dan menemukan adanya ribuan simulasi badai dari berbagai macam negara. Max mencurigai bahwa adanya orang yang sengaja membuat kejadian yang kemarin terlihat seperti sebuah kecelakaan. Padahal mereka ingin mengikuti skenario Project Zeus, yaitu terjadinya Geostorm. Seseorang menggunakan Dutch Boy sebagai senjata.
Saat Max melaporkan kepada Jack, Jack memiliki ide untuk mematikan Dutch Boy sementara dengan virus dan mengembalikannya ke US cadangan. Jack memerlukan akses kode untuk bisa melakukan itu semua, dan hanya presiden yang bisa melakukannya. Bahkan, Jack merasa bahwa ada kemungkinan yang menjadi dalang semua ini adalah presiden, karena hanya dia yang bisa melakukan wewenang sebesar itu. Dan di sisi lain, 2 minggu lagi, Dutch Boy akan diserahkan pada dunia, sehingga dia tidak akan memiliki kendali penuh pada Dutch Boy. Mendengar pernyataan itu, Max tidak percaya bahwa Jack telah menuduh presiden. Saat kembali ke ruang kendali, Jack dikejutkan dengan laporan 200 satelit rusak tak terkendali dan satu persatu bencana terjadi. Pertama di Tokyo, adanya hujan es yang berukuran sangat besar. Selanjutnya di Brazil, adanya badai es yang sama seperti di Afghanistan. Lalu tornado di India, sinar panas di Rusia, dan masih banyak negara lainnya. Jack memiliki ide untuk menerbangkan satelit lain dan menabrakkannya ke satelit yang memiliki presentasi kritis terbesar. Mereka pun berhasil menghentikan proses bencana itu. Akan tetapi, tidak lama Jack menerima peringatan Geostorm, di mana hal tersebut akan terjadi dalam 1 jam 30 detik. Sedangkan di Orlando, Florida, Max masih berusaha mengambil kode dari presiden. Saat Max mengecek tablet miliknya, dia menemukan data bahwa bencana selanjutnya itu di tempatnya berada sekarang. Ketika sedang panik, Max dihampiri oleh Decom, dan akhirnya Max meminta pertolongannya untuk mendapatkan kode presiden. Ketika mendengar itu semua, Decom terkejut dan mengatakan presiden tidak memiliki kodenya, tapi biometrik, 10 sidik jari dan 2 retinanya. Sehingga mau tidak mau, harus berbicara langsung dengan presiden. Ketika mereka menuju ruang presiden, Decom menyuruh Max menunggu di ruangan tersebut, tapi saat Max memasuki ruangannya, dia malah diserang oleh Decom. Max berhasil keluar melalui pintu darurat dan segera menemui Sarah. Decom mencoba membunuhnya. Dia ingin presiden terjebak di sini dan akhirnya Decom lah yang akan menjadi presiden selanjutnya. Max menyuruh Sarah untuk segera membawa presiden karena dialah satu-satunya cara menyelamatkan bumi dan Max akan segera mencari mobil. Sarah membuat keributan dengan menembak langit. Dia pun akhirnya mendapatkan presiden. Max memohon kepada presiden untuk mengikutinya dan segera masuk dalam mobil. Di ruang kendali antariksa, tiba-tiba mendapat peringatan adanya penghancuran diri yang diaktifkan oleh seseorang. Mereka pun segera berlari untuk mengevakuasi diri. Mereka mencoba untuk menghentikannya, akan tetapi tidak bisa karena aksesnya ditolak. Ketika sedang sibuk memperbaiki, Ute mencari Falcon, karena dialah yang bisa mengendalikan sistem. Saat itu juga, Jack menyadari bahwa selama ini, Falcon-lah yang menyabotasenya. Jack menemui Falcon dan memukulnya. Falcon membawa pistol sambil mengatakan bahwa gajinya menjadi seorang ilmuwan tidak sepadan, dan dia ingin menciptakan dunia baru dengan rencana cadangan yang selama ini mereka siapkan. Senjata Falcon sempat terlempar saat mereka berkelahi. Jack menahannya, menembakkannya ke jendela, dan segera pergi meninggalkan Falcon. Di scene ini, Max sedang menjelaskan semuanya kepada presiden. Tiba-tiba, tempat presiden berkampanye meledak seketika, dan itu semakin menyadarkan presiden bahwa Decom sangat berbahaya. Decom menyuruh pengawalnya untuk menangkap presiden sebelum diamankan oleh Secret Service, dan jangan sampai meninggalkan Orlando. Pengawal Decom berhasil menemukan mobil yang dikendarai oleh Sarah, dan melemparkan beberapa tembakan. Sedangkan mereka dihadapi dengan petir yang semakin membesar di belakang sana. Seketika Sarah memiliki ide untuk menabrakkan mobil pengawal itu keluar dari kolong jembatan yang melindungi mereka dari petir. Saat ditabrak, benar saja, mobil itu langsung mengenai sambaran petir dan meledak. Ketika semua kru di stasiun antariksa mengevakuasi diri, Jack memutuskan untuk menetap karena menunggu Max mengirimkan kode untuk menghentikan Dutch Boy, dan kode tersebut hanya bisa dimasukkan secara manual. Di sisi lain, Decom sedang bersiap melemparkan rudal miliknya ke mobil yang dinaiki presiden. Saat ditembakkan, mobil itu meledak dan hancur seketika. Saat Decom mengecek mobil itu, dia ditahan oleh Sarah, yang ternyata mereka telah sampai di sana lebih dulu. Mobil itu tidak ada yang mengendarai dan hanya sebuah jebakan. Saat ditangkap, Decom mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar Amerika menjadi negara besar lagi, seperti tahun 1945. Max pun segera membawa presiden ke pusat antariksa, dan segera memberikan akses kode yang akan dikirimkannya kepada Jack. Akan tetapi, itu butuh 60 detik untuk bisa diterima, sedangkan stasiun antariksa akan meledak dalam 6 menit. Dan ternyata, kode tersebut hanya akan menghentikan Geostorm, tidak dengan penghancuran stasiunnya. Penghancuran stasiunnya tidak bisa dihentikan. Mendengar hal tersebut, Max sedih dan merasa bersalah menyuruh Jack pergi ke sana. Tapi itu adalah keinginan Jack untuk pergi.
Saat transfer selesai, komunikasi pun terputus dan Jack segera pergi untuk memasukkan kode tersebut. Jack mengalami kesulitan untuk sampai di ruang kendali. Banyaknya jalan yang sudah hancur dan saat akan membuka ruang kendali, Jack tidak bisa mengakses pintunya. Tiba-tiba datang UT yang mengatakan bahwa itu pintu yang salah, dan mereka pun bersama-sama memasuki ruang kendali. Bencana semakin membesar di mana-mana dan menghancurkan seisi kota yang berdampak. Akan tetapi, Jack masih berusaha mentransfer virus. Lalu setelah transfer selesai, Max segera meribut Dutch Boy dan bencana pun terhenti. Peringatan Geostorm perlahan-lahan menurun hingga angka 0%. Akan tetapi, hal yang masih harus dihadapi Max dan UT tetap terjadi, yaitu hancurnya stasiun antariksa. Saat mereka sedang berjuang, Jack melihat satelit yang masih utuh dan masih terparkir. Dengan segera mereka memasuki satelit tersebut. Di sana, Max melihat tayangan ledakan besar dari stasiun antariksa dan berpikir bahwa Jack tidak akan selamat dari ledakan tersebut. Tiba-tiba, seseorang di ruang kendali pusat antariksa menyadari adanya sesuatu cahaya yang memberikan tanda bahwa ada seseorang yang masih hidup. Tidak lama datang pesawat dari timnya yang sebelumnya sudah lepas landas lebih dulu, dan akhirnya berhasil menyelamatkan mereka. Akhirnya, semua tim dinyatakan selamat dan Dutch Boy kembali pulih. 6 bulan kemudian, Jack, Max, dan Hannah sedang memancing. Mereka membahas tentang rencana kepergian Jack kembali ke antariksa minggu depan untuk bergabung bersama seluruh dunia membangun kembali stasiun antariksa di sana. Dutch Boy sekarang menjadi milik semua dunia. Mereka akan membuatnya menjadi semakin kuat dan aman. Tamat. Oke, itu dia cerita dari Geostorm, sebuah film yang menegangkan, memunculkan bencana yang sangat besar di dunia. Sampai jumpa di Maus Cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk memberikan masukan film apa selanjutnya yang ingin aku ceritain.